kependudukan ya, tentang KTP saat ini alhamdulillah kan. Dan itu bisa dinikmati se-Indonesia karena saya ingat waktu itu ketika kami datang ke Dirjen Dukcapil Pusat itu ada salah satu bidang ya, Ibu saya lupa namanya siapa ya. Dia bilang dia kalau sudah tahu akan kehadiran kami dari DPRD Kabupaten Bengkalis ini gitu, mau hadir, dia bilang apanya udah menggigil duluan gitu kan, karena dia udah rasa khawatirnya gitu, pasti ini akan digesa terus gitu kan, rasa ketakutan lah gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa kita serius gitu kan, ya itu serius. Dan alhamdulillah ya di sana gitu. Ya mempengaruhi, dan dia ketakutan, dia bilang terus terang, saya kalau ada orang Bengkalis datang, saya rasa ketakutan ini luar biasa katanya. Assalamualaikum, Yung Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar, Yung? Alhamdulillah, sehat. Halo, teman-teman. Hari ini saya berada di tempat Pak Dewan ya. Pak Dewan kita yang sini akrab disapa Yung Sanusi. Tapi kalau nama aslinya Sanusi SH-MH. Jadi sini orang kenalnya Yung Sanusi. Nah, beliau ini salah satu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, dan beliau ini kita kenal sangat sangar juga nih di parlemen nih. Dan beliau ini luar biasa nih kegiatannya, sangat banyak aktivitas dan organisasi-organisasi yang bernaung bersama dia. Nah, kita akan telusuri nanti mulai dia dulu, karena dia dulu ini seorang pegawai Chevron ya. Mengapa dia mau memilih menjadi politikus atau menjadi anggota dewan? Kita tanya langsung. Yung, siap. Kok Yung Sanusi, dulu Yung Sanusi ini kan kami kenal kan sebagai seorang karyawan perusahaan terbesar di Indonesia ini, perusahaan Chevron ya. Sekarang sudah migrasi ke PHR ya, Pertamina Hulu Rokan. Sementara di Chevron itu kan perusahaan sangat bergengsi itu, uang melimpah, akan memproyek atau segala macam. Kok Uyung mau menjadi wakil rakyat yang kerjanya sangat sibuk sana sini segala macam? Kok bisa seperti itu, Yung? Pada dasarnya saya menjalani kehidupan ini seperti air mengalir saja. Memang sebelum terjun ke dunia politik praktis ya, sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, memang saya diberikan amanah sebagai karyawan atau pegawai di PT Chevron Pacific Indonesia ada lebih kurang 20 tahun. Namun berjalannya waktu, karena saya bagian daripada kader Partai Keadilan Sejahtera, waktu itu setelah reformasi, aktif di kegiatan partai, dan kemudian saya diberi amanah oleh pimpinan-pimpinan partai pada waktu itu, ya karena bagi saya kehidupan ini tergantung kita menjalaninya seperti apa. Nah, selama lebih kurang 20 tahun saya di Chevron, mungkin kalau untuk kepentingan pribadi ya atau keluarga, saya rasa cukup ya. Sudah itu cukup lah ya. Cukup lah. Tapi ini kan untuk kemaslahatan umat ya. Umur kita ini kan kita nggak tahu kapan itu. Kalau kita ambil dari sebuah syariat yang mengajarkan kita sebaik manusia itu adalah manusia yang memiliki manfaat yang banyak bagi orang lain gitu. Jadi
ya kita nikmati saja. Dan saya sudah iltizam ya dalam diri saya. Mungkin dari sisa kehidupan saya ini ya saya infakkan lah ya untuk kepentingan orang banyak gitu. Walaupun nanti tidak lagi mungkin satu saat tidak lagi di DPRD ya mungkin di tempat-tempat lain gitu kan, di luar ranahnya atau di luar kancah politik. Gitu. Yang penting kita bisa memberikan manfaat besar lah untuk masyarakat. Nah, Uyung Sanusi ini kan kita kenal aktif juga nih di berbagai bidang organisasi. Banyak kita ingat organisasi yang sebesar juga lah yang ada di Kota Duri ini, bahkan Kabupaten Bengkalis. Bagaimana cara Uyung Sanusi itu untuk mengatur waktu lah? Karena dulu kan di Chevron itu kan waktu itu kan sudah tetap istilahnya kan. Waktu kerja, habis itu nggak. Kalau di politik ini tentu banyak di luar kantor, dalam kantor. Ini mengurus organisasi lagi. Ada beberapa kami dengar. Nah, itu kayaknya untuk keluarga itu apakah masih ada waktu itu, Yung? Karena Uyung tadi saking beriltizam untuk kepentingan masyarakat, nanti seolah-olah untuk keluarga terabaikan. Bisa nggak seperti itu, Yung? Apakah seperti itu terjadinya gitu? Bagaimana cara Uyung Sanusi untuk mengatur manajemen waktu tadi? Ya, waktu kalau dalam bahasa ini al-waktu kasaif ya, waktu adalah pedang gitu kan, dalam bahasa istilah Arabnya. Dalam orang Barat bilang waktu adalah uang ya. Waktu adalah uang ya. Waktu ini kan sama ya diberikan bagi kita semua. 1 kali 24 jam satu hari. Kemudian bagi kita semua sama, tidak ada bedanya, gitu kan. Saya tinggal di Batu Selapan dengan yang tinggal di Mandau itu sama. Sama. Gitu. Kemudian waktu yang ada itu kan tentu tergantung kita. Ya, bagaimana ada orang kadang-kadang dia waktu yang 24 jam itu nggak cukup. Ya kan? Ada yang orang waktu yang 24 jam itu terlalu lama. Gitu. Jadi tergantung kita bagaimana mengimplementasikan lah ya, atau menggunakan waktu itu seperti apa. Nah, bagi saya kita punya jadwal. Kan? Punya jadwal. Saya usahakan hari Sabtu, hari Ahad itu untuk keluarga dan untuk masyarakat sekitar lah. Biasanya hari Sabtu, hari Ahad itu kan banyak yang acara-acara keluarga pernikahan, acara apa namanya akikah dan semacam, acara perkawinan. Jadi itu memang saya maksimalkan, saya harus ada hari Sabtu, hari Ahad itu. Nah, hari untuk berorganisasi di sela-sela waktu itu, kan? Sela waktu itu. Kalau saya saat ini diamanahkan sebagai sekretaris DPD PKS atau Bengkalis. Jadi kita rapat-rapat rutin, baik itu di DPD maupun mungkin DPW ya, ataupun DPP itu kita sudah punya timing, waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan. Kemudian organisasi kemasyarakatan itu juga kita menentukan kapan saatnya kita berkoordinasi, berkonsultasi dengan pengurus-pengurus yang lain. Nah, di DPRD kita juga punya jadwal, ya kan? Punya jadwal Senin, Selasa itu jadwal rutin kami, Rabu ya. Itu rapat-rapat penting di DPRD, Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat ini kami koordinasi dan pertemuan konstituen ya di lapangan. Ya Jumat, Sabtu kita di rumah gitu untuk kan, untuk keluarga dan untuk masyarakat sekitar. Nah, itu. Jadi manajemen waktu ini memang penting ya. Iya, iya. Saya waktu dulu di Chevron itu hanya 2 saja waktu bekerja dan waktu keluarga gitu kan. Tapi saat ini memang agak sedikit banyak meluangkan waktu yang begitu sempit
tapi alhamdulillah masih sempat lah ya, Masih sempat. untuk berbagai macam kegiatan. Nah, teman-teman, beliau ini luar biasa nih. Dia selain anggota DPRD, rupanya diamanai juga sebagai pengurus DPD partai rupanya. Kemudian di samping itu juga beliau ini aktif di bidang organisasi seperti saya sebutkan tadi. Nah, beliau ini rupanya salah satu pejuang juga nih untuk masyarakat Batin Solapan, khususnya Bengkalis umumnya. Dulu di saat pada tahun berapa tuh Yung? Di saat pengurusan KTP yang sulit, tahun berapa tuh Yung? 2019. 2019. Kita ngurus KTP saat itu kan sangat sulit tuh, nggak ada belangko segala macam. Rupanya beliau ini punya inisiatif membawa teman-teman yang ada di PRD itu, ini kita lihat di media juga dulu rupanya, datang dia ke Kemendagri. Dia langsung mainkan di sana, bagaimana kami tidak tahu menahu katanya. Yang penting masyarakat kami harus ada KTP, harus apa. Jadi seperti itulah, semenjak itu sampai sekarang kita dimudahkan dalam segala urusan, khususnya di Capil. Salah satu ini bagian dari perjuangan beliau juga rupanya, teman-teman. Nah, dulu pengalaman ini Yung, di saat itu kok ada inisiatif Yung Sanusi untuk pergi ke pusat untuk mengatasi masalah ini, masalah Capil ini, khususnya pengurusan KTP. Bagaimana tuh Yung di saat itu? Ya, ketika kami dilantik ya 2019 bulan September, di bulan Oktober ya, kami bersama kawan-kawan lah, kawan Komisi 1 waktu itu dipimpin oleh Abang Da Zuhandi ya, dari fraksi PAN, saya dari PKS, kemudian juga ada beberapa dari Demokrat, dari Nasdem, kawan lah di Komisi 1 waktu itu. Kami berinisiatif untuk menjemput bola ke Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu disambut oleh Kemendagri, ya, saya lupa namanya siapa. Kita memaparkan keadaan yang sebenarnya, kondisi masyarakat Kota Bengkalis, ya, khusus masalah KTP ini. Waktu itu lebih kurang 60.000 ya, 40 sampai 60.000 jiwa ya, yang masih antri, belum memiliki kartu tanda penduduk. Gitu kan. Kemudian yang sisanya itu masih suket ya, masih memiliki surat keterangan saja gitu. Nah, ini kan sangat tidak baik ya dalam pencatatan administrasi kependudukan yang terukur dan terstruktur, ya kan. Oleh karena itu kami minta ke Dirjen waktu itu agar masalah kekurangan belangko KTP ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah waktu itu kita disambut baik oleh Dirjen Dukcapil waktu itu, tapi belum mendapatkan jawaban yang pasti ya, masih dalam tahapan-tahapan aspirasi lah, ya, disampaikan ke kementerian. Ya, alhamdulillah lebih kurang 3 kali atau 4 kali kami ke sana, kami menggesa kementerian untuk menyelesaikan ini gitu. Bahkan kita berikan solusi pada waktu itu, kalau memungkinkan kita menyediakan anggaran untuk penyediaan belangko ini, pusat yang mencetak gitu kan, atau kita yang diberikan ruang untuk mencetak belangko ini dengan merubah undang-undang pendudukan dan pencatatan sipil. Jadi beberapa solusi yang kami berikan itu akhirnya di bulan Februari 2020 kalau salah saya, kita kasih warning lah ya kementerian waktu itu supaya ini menjadi perhatian serius gitu. Saya waktu itu ingat menyampaikan
negara lain itu sudah sampai ke bulan gitu kan. Iya, iya. Ya, kita masyarakat Indonesia KTP aja nggak punya gitu. Iya. Ya, sehingga terjadilah perdebatan sengit pada waktu itu. Alhamdulillah bulan Mei kalau nggak salah saya, Mei 2020 itu sudah bisa di 2021 ya. Mei 2021 kalau nggak salah. 2020. Mei 2020 belangko KTP sudah lancar sampai saat ini. Dan ketika kami reses ya, mungkin seluruh anggota DPRD reses itu, setelah itu menanyakan siapa yang belum memiliki KTP, rasanya sudah sangat sedikit gitu kan. Iya. Nah, saat ini walaupun masih ada yang pindah alamat, kemudian pindah tempat tinggal, gitu, yang masih dalam proses, ya masih ada. Tapi kan tidak begitu banyak lah dari yang sebelumnya. Paling kesalahan teknis lapangan aja palingnya. Saya rasa masyarakat sudah mengetahui ya perjuangan kita tentang tenaga kerja. Kita ini kan salah satu daerah kawasan industri besar di Indonesia mungkin barangkali. Ada ratusan perusahaan yang ada di sini. Banyak tenaga kerja lokal kita. Selain tenaga kerja lokal itulah tenaga kerja yang dia bertempat tinggal di Duri ini. Sudah beranak pinak ya berpuluh-puluhan tahun ya, bercucu bercicit, tapi sulit untuk dapatkan pekerjaan. Seharusnya aneh gitu kan, ayam mati di lumbung padi, istilah orang kita peribahasa mengatakan. Nah, oleh karena itu saya bersama kawan-kawan memperjuangkan ini supaya tenaga kerja lokal ini diperhatikan. Kita minta daerah untuk menginisiasi ini gitu, memfasilitasi kepada perusahaan-perusahaan ini agar patuh aturan. Kita dulu ada Perda nomor 4 tahun 2004. Tapi Perda ini sudah cukup lama berjalan, tapi eksekusinya kurang, implementasinya kurang. Kan? Jadi kita gesa pemerintah daerah untuk merevisi, bahkan diganti Perda ini. Alhamdulillah, kebetulan waktu itu saya ketua pansusnya, bersama kawan-kawan menuntaskan Perda nomor 3 tahun 2022 ya, bulan Februari yang lalu ya sudah disahkan gitu. Kita berharap dengan Perda ini sebagai payung hukum dan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Duri ya, di Kabupaten Bengkalis agar Pak mematuhi ini ya, mematuhi aturan payung hukum ini gitu. Agar terciptanya harmonisasi hubungan yang humanis ya, kemudian hubungan kemitraan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan perusahaan, dan tentu ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal lah. Ya. Kalau misalkan semua tenaga kerja itu dibawa dari luar gitu ya, sementara masyarakat kita menganggur, ya saya ini kurang tepat ya. Untuk mencapai sebuah sasaran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat lokal khusus Kabupaten Bengkalis ini. Jadi beliau ini menurut saya unik ini, karena dari asal beliau ini dulu lahirnya dari bagian CPAPI ini, Rohil. Rimba Melintang ya, Yung ya. Kubu. Yung ya. Kubu. Kita tahu Kubu itu kan masih kampung lah. Kok bisa beliau lompat di Duri ini menjadi seorang pegawai Sipron, kemudian menjadi orang yang sangat berpengaruh. Kita kenal, siapa yang kenal Yung Sanusi di Bengkalis ini. Nah, rupanya beliau ini kayak mana dulu? Masa kecil ini kayak mana nih? Ini harus kita congkil juga nih. Gimana Yung? Di masa kecil Yung Sanusi ini seperti apa sebenarnya? Sampai Yung Sanusi bisa jadi seperti saat ini. Kami ingin tahu juga ini masa kecil Yung Sanusi. Apakah sama seperti kita ini, apakah beda nih? Gimana tuh Yung Sanusi? Kalau masa kecil itu saya rasa kita hampir sama lah kan. Pada masa tahun 80-an, 70-an, saya itu nggak jauh beda. Cuman kami itu, saya itu kan lahirnya di sebuah desa yang di Kubu ya. Kubu ini
sebuah desa dulu masih masuk Kabupaten Bengkalis. Iya, ya. Ya, kubu itu masih kubu Bangko Tanah Putih itu kan masih masuk Satu kabupaten. satu kabupaten dulu Kabupaten Bengkalis kan. Pisahnya kan setelah setelah reformasi ya. Kami pindah, saya lahir di sana di Kubu, pindah ke Rima Mintang, kampung mak. Ya, mak saya itu sebenarnya aslinya Rima Mintang. Rima Mintang. Ya, karena andung saya orang Rima Mintang, itu kan atuk saya orang Kubu. Jadi pindah ke Rima Mintang. Memang kehidupan masa kecil ini pada waktu itu penuh tantangan lah. Ya kan, namanya waktu itu kan zaman susah lah kan. Iya, iya. Saya rasa semuanya susah waktu itu. Ada yang senang gitu kan. Susah kan. Ya kehidupan apa adanya gitu. Nah, namanya hidup di kampung lah. Kemudian di tahun 91 saya tamat sekolah dasar di Rima Mintang. Seharian saya itu mulai dari kecil itu memang hobi berdagang lah kan. Berdagang, jualan es waktu itu, jualan kue kan. Setelah saya tamat SD masuk MTS waktu itu Sanawiyah Buluwaton di Rima Mintang itu udah mulai kerja berat lah. Ya, jadi buruh. Sempat jadi buruh juga. Ya, jadi buruh lapangan, buruh pelabuhan kan. Waktu itu Rima Mintang itu salah satu kawasan pelabuhan terbesar lah mungkin. Salah satu terbesar juga di Rohil, ya, salah satunya kan. Karena orang-orang yang datang dari Pekanbaru, dari Medan, dari mana, itu pelabuhannya Rima Mintang. Dia kan ada dua, Rima Mintang, Kubu gitu. Kebanyakan Rima Mintang. Kemudian juga penghasil hutan, ya, kayu waktu itu kan. Ya karena kehidupan waktu itu hanya itu yang bisa dijadikan sebagai sumber ya pendapatan ya, yang membantu orang tua itu ya jadi buruh pelabuhan kan, buruh pelabuhan. Kemudian ikut buruh bongkar muat karena bergabung di SPSI. Oh, sempat juga dulu di SPSI. SPSI ya, SPSI karena ikut. Berarti sempat jadi Tarzan apa juga beliau nih. Jadi dari apa? Itu hingga sampai SMA. Sampai SMA. Ya, sampai SMA. Ya, pernah juga kerja hutan balak kan, kerja balak. Tamat SMA saya ke Pekanbaru. Gitu kan. Pekanbaru lebih kurang 3 tahun kan, 3 tahun Pekanbaru kerja di perusahaan perkebunan. Ya, kelapa sawit. Itu masih waktu pertama bekerja masih pegawai karyawan namanya BHL, buruh harian lepas ya, BHL. Gaji waktu itu 5.500 lah sehari ya. Per hari. Saya BHL lebih kurang 6 bulan. Ya. Kemudian saya ambil ijazah SMA di Rima Mintang, di SMA waktu itu saya melamar ke perusahaan perkebunan ini. Saya terima jadi satpam waktu itu. Satpam lebih kurang 1,5 tahun. Kemudian ada mutasi ke mandor lapangan kan. Mandor lapangan lebih kurang ya 1,5 tahun satpam. Saya diterima. Ya, ada beberapa orang, kalau nggak salah 3 ya, dari sekian banyak satpam waktu itu, ya terimalah dia dimutasikan ke mandor lapangan, mandor perkebunan. Saya khusus di perawatan waktu itu. PT-nya PT Bina Fitri Jaya. Ya. Yang punya memang orang Rohil juga. Ya, itu masih di Pekanbaru tuh? Ya, almarhum Haji Badrali Majid. Kebunnya di Minas sama Kota Garo. Itu ada lebih kurang 7.000 hektar. Kemudian di tahun 97 itu saya memang udah sering ke Duri. Oh, sering ke Duri. Ya, sering ke Duri. Tekad saya adalah saya harus dapat kerja di Duri. Sambil saya bekerja di Minas gitu. Karena rencana memang untuk kuliah. Ya, dapat di Minas, mungkin kerja ya sambil kuliah lah gitu kan. 97 saya melamar beberapa perusahaan di Duri ini, lebih kurang saya hitung itu 27 perusahaan. Ya. Pernah terakhir itu saya melamar di Tripatra. Ya, tahun sebelum di Chevron tadi. Ya, tahun 99. Melamar pertama di Sipil ya, Sipil Tripatra. Waktu itu saya ingat lokasinya, perkantorannya, tesnya di dekat Gate 2 sekarang ya, di Chevron Pertamina. Gak lulus.
Kemudian tak lulus, saya bertanya ke petugas, kira-kira kalau saya melamar lagi bisa nggak? Bisa Pak, ya kan? Saya lamar lagi. Waktu itu ya pertamanya Satpam, ya security, yang melamar kedua ini dia dites lagi. Itu untuk sipil kan, untuk helper lah. Ternyata nggak lulus juga. Ya, pada saat itu memang agak sedikit kecewa lah kan. Itu lebih kurang hampir 2 tahun lah. 2 tahun saya gede duri ini masuk lamaran kerja sini tak diterima gitu kan. Tahun 99 itu di akhir, kalau nggak salah di bulan September Oktober itu penerimaan Satpam security perusahaan eksplorasi dan produksi minyak Riau. Saya kira dulu Pertamina kan, rupanya Caltex tahun ya Caltex masih kan. Saya cobalah melamar kan. Itu deckingan nggak pakai decking waktu itu, nggak tahu. Pokoknya masuk aja lamaran ya. Alhamdulillah diterima kan dari lebih kurang 2.600-an ya. Yang daftar itu yang memenuhi syarat itu sekitar 1.500 administrasi. Kemudian dites diterima kami lebih kurang 70 orang. 70 yang diterima jadinya kan tahun 99 itu. Kemudian kami diberikan pendidikan 2000 bulan Mei kami diterima sebagai aktif bekerja. Saya waktu itu status sebagai employee agreement. Apa itu? Pegawai kontrak. Pegawai kontrak. Ya, pegawai kontrak. Kemudian diangkat pegawai itu tahun 2001. Pegawai Chevron. Ya, pegawai Caltex. Iya. Pegawai saya dipindahkan ke departemen steam supply. Steam supply operator kan. Kemudian waktu itu saya menghadap ke leader saya karena ada peluang untuk pindah ke production gitu kan. Saya menghadap. Jadi saya pindah ke production lebih kurang 2 tahun ya. 2 tahun saya di production, saya pindah ke public relation waktu itu di PGPA namanya, Policy Government Public Affair, di Public Affair. Lebih kurang 5 tahun ya, 5 tahun. Kemudian saya diberikan peluang untuk mengelola local business development, LBD. Ya, untuk wilayah Duri Bekasap operation waktu itu. Saya pindah ke tim LBD lebih kurang 7 tahun saya di situ. 7 tahun ya. Nah, sebenarnya di sela-sela itu karena saya aktif di partai politik di PKS waktu itu, di 2015 saya diamanahkan sebagai ketua DPC. Oh, di saat itu pernah jadi ketua DPC. Ketua DPC 2015. Mandau. 2016 Mandau pisah dengan Batu Selapan, saya dipindahkan ke Batu Selapan di 2016. 2018 saya ditawarkan oleh struktur sebagai calon anggota dewan lah ya. Bakal calon anggota dewan BCAD waktu itu. Saya sempat tanya ke keluarga dan sanak saudara. Kemudian saya tanyakan ke Chevron pada waktu itu. Pada saat itu ada program leave without pay, namanya cuti tanpa gaji. Boleh berkarir di politik. Kalau saya sebagai anggota DPRD, terpilih sebagai anggota DP, diperbolehkan untuk mengambil cuti selama 5 tahun itu. Cuman berjalannya waktu, ternyata menjelang Chevron bersaing dengan Pertamina untuk mendapatkan hak kelola Blok Rokan itu, ternyata dimenangkan oleh Pertamina. Jadi saya sudah terlanjur sudah terlanjur ikut di kedewanan ini, saat pencalonan segala macam kan nggak mungkin saya tarik lagi kan. Ya saya nikmati aja sampai saat ini gitu. Oh, jadi saat ini Yung Sanusi sudah keluar dari perusahaan tadi, tidak dikategorikan sebagai cuti tadi. Iya, kalau di Pertamina kan di BUMN ya. Kita sangat hormati ya.
aturan yang ada, tapi saat ini saya masih minta pertimbangan dengan perusahaan, dengan Pertamina. Kalau andaikan satu saat saya tidak di DPRD lagi, ya mungkin kita memintakan supaya saya bergabung lagi lah di dengan perusahaan Pertamina. Gitu. Sekarang tidak aktif. Oh, sekarang masih aktif? Nah, nggak aktif ya? Tidak aktif, maksudnya tidak mendapatkan fasilitas apapun ya di Pertamina. Itu. Nah, Yung, ini kan seperti Yung Sanusi sebutkan tadi, tujuannya Sanusi masuk ke dunia politik supaya bermanfaat karena sebaik-baik kamu lah bermanfaat bagi orang banyak itu. Apakah bisa dipercaya tuh Yung? Ucapan Yung itu seperti itu. Apakah memang seperti itu? Karena Yung ini kalau dihitung-hitung dengan penghasilan di Sepron, di DPRD, mungkin imbang lah dikatakan. Tapi kesibukannya tentu lebih luar biasa di DPRD ini. Jadi kami minta, coba Yung yakin nih sama kami ini. Seperti apa sebenarnya? Memang seperti itu apa enggak gitu? Ya, ini kan saya dari awal tadi saya katakan bahwa ini kan azam saya. Gitu kan. Makanya selama saya diberi amanah sampai 2024 nanti, insya Allah ya, kita maksimalkan ya potensi yang ada untuk memperjuangkan ya, hak-hak masyarakat kita lah, gitu kan. Tentu ya bersama dengan pemerintah daerah, gitu kan. Mana kita saling mengingatkan. Nah, perjuangan kita adalah bagaimana anggaran yang besar ini bisa dimaksimalkan gitu. Makanya setiap pembahasan di DPRD itu, khusus kami di Komisi 1 ya, itu kami memang detail. Memang sepersen pun mata anggaran itu memang kita mintakan pertanggungjawabannya kemana nih, apanya gitu kan, dibelanjakan gitu. Saya rasa fungsi kami sebagai anggota DPRD, fungsi penganggaran, kemudian fungsi legislasi, dan kemudian fungsi pengawasan, itu memang kita maksimalkan gitu. Nah, dalam hal fungsi legislasi, saya sebagai ketua Bapemperda saat ini bersama kawan-kawan di Bapemperda juga menggesa, merancang agar pemerintah daerah ya bisa melakukan pemekaran beberapa kecamatan dan desa dan kelurahan gitu. Nah, saat ini sedang tahapan pembahasan. Ya. Dan semalam ya, kemarin itu tanggal 23 kami bersama-sama kawan-kawan dari Bapemperda ke Kemenkumham, Korwil Riau itu minta untuk menyelesaikan naskah akademik. Naskah akademik untuk pemekaran kelurahan di Mandau. Gitu. Nah, itu terus kita lakukan itu ya, sebagai bagian daripada khidmat kita. Karena di Mandau ini kan cukup dikenal ya. Wilayah yang selama ini setiap pemilu itu terjadi terus saja jadi konflik, ya, konflik pemilih, ya kan, hasil penghitungan suara gitu. Mungkin terlama lah di Indonesia salah satunya, gitu kan, sampai berbulan-bulan penghitungan. Suara pun banyak juga di sini. Karena itu tadi, karena jumlah penduduk dengan kapasitas aparatur ya, aparatur pemerintah itu tidak seimbang, tidak sebanding dengan apa yang ada saat ini. Makanya kita mekarkan. Kita mekarkan beberapa desa dan nanti akan kita mekarkan beberapa kecamatan gitu kan. Nah, inilah bagian perjuangan kita. Kemudian di daerah Batin Selapan misalnya. Saat ini kita sudah merancang ada penambahan, ada 7 desa yang mau kita mekarkan gitu kan. Jadi sehingga nanti akan menjadi 20 desa baru gitu kan. 20 desa baru. 7 desa baru gitu kan. Jadi 20 desa ya, jumlah totalnya untuk di Batin Selapan ini. Nanti kita akan coba usulkan ke pemerintah untuk dimekarkan kecamatan. Nah, Kabupaten Bengkalis ini saya rasa udah cukup lama ya. Udah cukup lama. Dan kabupaten induk dari beberapa kabupaten yang sudah dimekarkan, Rohil, Dumai, kemudian Siak, Meranti, gitu kan. Nah, contohnya Siak itu sekarang sudah 14 kecamatan. Kita masih 11 gitu kan. Rohil itu sudah 18 kecamatan, kita masih 11. Dumai
Dumai sekarang udah cukup pesat ya pembangunan di Dumai. Nah inilah tujuan lakukan pemekaran ini kan untuk percepatan pembangunan, ya. Untuk mempermudah hubungan birokrasi pemerintahan, ya kan, masyarakat dan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur segala macam. Nah ini tujuannya seperti kita capai seperti itu. Nah ini perjuangan kita dan saya insya Allah bersama kawan-kawan tetap ya berupaya memperjuangkan ini agar cita-cita masyarakat ini bisa terayun ini lebih baik, bisa terwujud gitu Pak Jolo. Jadi Yung, kami ingin tahu juga nih, selama Yung Sanusi menjabat sebagai anggota DPRD, apa yang sudah Yung Sanusi anggap capai dan apa yang target yang belum Yung Sanusi belum sampai tercapai hingga saat ini, misalnya ada kendala segala macam. Kami ingin tahu nih Yung, apa Yung yang sudah Yung Sanusi lakukan dan target ke depan apa rencana Yung Sanusi? Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai anggota DPRD dan sesuai dengan fungsi di masing-masing komisi ya. Kebetulan saya di Komisi 1. Tadi sudah disinggung ya berkenaan dengan pelayanan publik, administrasi kependudukan ya, tentang KTP saat ini alhamdulillah kan. Dan itu bisa oleh masyarakat. Bisa dinikmati se-Indonesia karena saya ingat waktu itu ketika kami datang ke Dirjen Dukcapil Pusat itu ada salah satu bidang ya, Ibu saya lupa namanya siapa ya. Dia bilang dia kalau sudah tahu akan kehadiran kami dari DPRD atau Bengkalis ini gitu, mau hadir, dia bilang apanya udah menggigil duluan gitu kan. Karena dia udah rasa khawatirnya gitu, pasti ini akan digesa terus gitu kan, rasa ketakutan lah gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa kita serius gitu kan, ya itu serius. Dan alhamdulillah. Pengaruh ya di sana gitu. Ya mempengaruhi dan dia ketakutan, dia bilang terus terang, saya kalau ada orang Bengkalis datang, saya rasa ketakutan ini luar biasa katanya. Nah, itu makanya waktu itu yang hadir waktu itu yang terakhir melayani kami itu sekretaris ya, sekretaris dirjennya. Yang datang langsung melayani kami waktu itu. Kemudian masalah tentang kerjaan gitu kan, kita sudah maksimal sehingga lahir Perda nomor 3 tahun 2002 tadi. Itu yang sudah terini gitu kan. Kemudian ada beberapa perda yang prioritas, ya kebetulan saya ketua BEM Perda, itu kita gesa untuk kita sahkan menjadi peraturan daerah. Ya. Itu baik itu yang bersifat ekonomi ya maupun lainnya gitu. Misalnya perda yang berkaitan dengan yang bersinggungan dengan pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan asli daerah ya kita gesa ya untuk kita selesaikan. Kemudian ada perda pesantren kan dan lainnya. Dan terakhir nanti mungkin kita mau mempersiapkan perda tentang pemekaran ini. Tentang pemekaran ya. Pemekaran ini harus kita cepat selesaikan gitu. Nah, menjelang 2024 ini, ya apa yang sudah kita rencanakan dengan kawan Komisi 1 itu ya bisa tuntas lah, kan? Dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, kalau untuk pokok-pokok pikiran anggota dewan itu kan usul-usulan dari beberapa reses yang dilakukan itu, ya alhamdulillah saat ini sudah bersinergi dengan pemerintah daerah ya. Misalnya program pengembangan ekonomi kerakyatan UMKM. Itu bagian daripada yang kita perjuangkan juga gitu. Saya lebih banyak membuat program-program pemberdayaan ekonomi, peternakan perikanan gitu kan, perkebunan gitu. Dan saat ini kita sudah memprogramkan program penanaman bibit ya, untuk masyarakat setempat gitu kan. Bantuan alat-alat pertanian kan. Nah, ini salah satu program kita untuk kedepannya nih untuk kita tingkatkan karena pasca Covid ini tentu ekonomi masyarakat sangat terganggu ya. Tapi sekarang udah mulai pulih. Tentu kan harus dibantu juga dengan program-program yang tepat guna ya. Ada yang program itu yang tepat tapi tak guna, ya kan? Ada yang berguna tapi nggak tepat. Nah, itu. Jadi yang tepat guna gitu. Tepat sasaran. Alhamdulillah
Beberapa program perjuangan ya dari kami, ya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Nah, apa yang perlu yang Sanusi sampaikan untuk teman-teman sebagai motivasi juga, terkhusus untuk anak-anak muda nih, bagaimana supaya bisa mereka nanti untuk meniti karir mulai dari awal sehingga menjadi orang yang berguna bagi orang banyak. Saya rasa saya bukanlah seorang motivator ulung ya. Tapi ini bukan bermaksud untuk mengajari, ya mengajari para sahabat, ya kerabat saya, teman-teman semua. Ya, tapi ini mungkin kita belajar dari pengalaman lah, ya, pengalaman saya selama ini, ya berpuluh tahun di dunia kerja. Saya rasa jadilah seorang tenaga kerja yang profesional, ya menjunjung tinggi nilai-nilai value ya. Di perusahaan tempat kita bekerja, karena ini penting. Saya pengalaman di 2 perusahaan dan salah satu perusahaan asing terbesar mungkin di Indonesia ya, nomor 3 terbesar di dunia ya, Chevron waktu itu kan. Menikmati pekerjaan itu dengan tulus, ya, tulus. Kemudian kita berkarya di situ, ya kita berkarya dan prestasi gitu kan. Saya meniti karir di Caltex waktu itu sebagai security, ya kan. Tapi di akhir masa-masa saya bekerja di Chevron waktu itu, kita tuh diakui oleh perusahaan kan sebagai tenaga kerja yang handal, itulah kira gitu. Buktinya 1 bulan sebelum saya mengambil di DPRD ini, saya di tes wawancara oleh beberapa manajemen perusahaan tuh, dan saya dinyatakan lulus. Ya, dinyatakan lulus dalam program internal hiring ya. Mungkin kalau sekarang, dulunya saya aktif mungkin sudah lumayan juga ada apanya kelasnya kan. Nah, ini sebuah azam yang ketika kita di dunia kerja ya kita harus profesional. Ya kan, jangan menghitung apa yang bisa perusahaan berikan, tapi hitunglah apa yang bisa kita berikan untuk perusahaan kita bekerja, karena di situ tempat kita bernaung, istilah tempat kita mencari nafkah gitu kan, mencari kehidupan untuk keluarga kita gitu. Jangan kalau bahasa kami ya, jangan banyak cengkunek. Nah, ini kan kita banyak permintaan tapi tidak banyak kontribusi yang kita berikan. Ya. Jangankan di perusahaan, mungkin hidup di sama orang tua aja, mungkin orang tua itu tak suka gitu kan, banyak permintaan kan, tapi malas berbuat. Kemudian di dunia politik saya juga seperti itu. Saya di PKS ini diawali dengan anggota, itu kemudian saya diberi amanah sebagai ketua anak ranting ya di Pematang Pudu waktu itu. Lebih kurang 5 tahun ya, kemudian 10 tahunnya saya di Balai Makam ini, dulu Balai Makam ini masih gabung, kita tunjukkan gitu kan ke organisasi, ke kawan-kawan, kita ini ketika diberikan amanah ya kita harus serius gitu kan, ada program dan strategi khusus yang sehingga kita berguna di mana kita diberikan amanah gitu kan. Dan sampai sebagai ketua DPC juga gitu kan, dua DPC, bahkan di Banten Selatan kita mendapatkan 2 kursi, di Mandau kita dapat 4 kursi gitu kan. Jadi 4 tambah 2 6 di luar pinggir tambah 1 kan, mengkali 1 jadi 8 kursi. Nah waktu di Mandau itu kita memang serius untuk mengelola DPC pada waktu itu ya, dengan membentuk sampai ke anak ranting juga masuk di Banten Selatan ini, maka kita mendapatkan sambutan hangat oleh masyarakat gitu kan. Kemudian sampai saya di saat ini sebagai sekretaris DPD PKS Satu Mengkalis, dan kami punya strategi khusus sudah kan sesuai dengan program pusat gitu. Jadi dimanapun kita berada ya kita harus menikmati dan menghayati dan mengamalkan gitu kan. Jadi tidak membeda-bedakan gitu kan, membedakan di mana profesi kita. Cuma di dunia politik ini memang agak sedikit sedikit beda ya dengan dunia kerja gitu. Ya politik ini
penuh dengan tantangannya besar gitu kan. Makanya beberapa hari yang lalu saya ada anak-anak di sekitar sini, tinggal saya ini di rumah ini sekitar lebih dari 10 orang. Saya tanya, siapa yang cita-citanya ingin menjadi anggota DPRD? Tidak ada satupun. Tidak ada. Saya tanya, kenapa kalian nggak mau? Berat om katanya. Oh, tahu mereka. Iya, berat om. Beratnya di mana? Beratnya itu karena takut tak terpilih gitu ya. Itu kan takut tak terpilih aja beratnya. Ya tentu ya supaya kita benar-benar tujuannya untuk mengayomi masyarakat, tapi harusnya kan masyarakat harus tahu. Kalau masyarakat tahu itu kan terpilihnya. Gitu. Tahunya itu bukan hanya sekedar mungkin figurnya, tapi tahu apa yang selama ini menjadi kiprah. Ya kita di dunia politik gitu kan. Nah, saya sebelum menjadi anggota DPRD ini, ya kita memang aktif ya di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Dan alhamdulillah pada saat saya dipilih diberikan amanah ini, benar-benar saya tidak ada menggunakan finansial yang besar gitu kan. Saya tidak murni memang kesadaran masyarakat. Karena saya merasa yang memilih saya itu betul-betul orang-orang yang tulus ikhlas memilih. Ingin mendudukkan ya bukan memilih saya gitu. Tidak ada. Bisa jadi perwakilan. Ya, tak ada lobby khusus lah gitu kan. Nah, gitu ya. Sempat pernah satu tempat itu ya kalau Yung tidak mau memberikan sesuatu lah gitu kan. Itu kami nggak mau milih ya nggak apa-apa. Saya tulus ikhlas nggak apa-apa. Karena sudah terbiasa tadi di politik tadi ya. Itu langkahnya yang selama ini. Ya tulus ikhlas aja lah. Jadi nggak usah ini. Kalau misalnya kita tidak mampu dan rasanya tidak punya tidak punya tujuan yang baik, saya rasa nggak usah gitu kan. Nggak usah. Dimanapun. Kalau misalnya di tempat kerja juga begitu, gitu. Bagus kita bikin kerja sendiri, bikin usaha sendiri, gitu kan. Nah, itu. Dan juga tentu kan juga bermanfaat untuk orang lain, kan. Nah, tapi kalau dimanapun lah, dimanapun kita berada, ya pertama tulus ikhlas, yang tentu juga tidak jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu, Bajul. Ya, teman-teman, ini pengalaman baru bagi kita. Jadi dimanapun kita berada, baik khususnya di bidang pekerjaan, baik di perusahaan, apalagi kita sebagai pejabat publik, kita hargailah pekerjaan kita itu. Jangan kita bertanya apa yang perusahaan atau negara berikan kepada kita, tapi kita tanya apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan tempat kita bekerja atau negara yang tempat kita mengabdi. Jadi sekali lagi jangan banyak cengkunek, istilah Yung Sanusi ya. Tapi banyaklah berbuat. Dan jangan salah niat. Seandainya teman-teman nanti ingin maju menjadi abdi negara, khusus menjadi anggota DPRD atau pejabat lainnya, niatkan memang kita supaya bisa jadi bermanfaat bagi orang banyak, bukan menjadi beban bagi orang banyak. Terima kasih Yung Sanusi setelah menerima kami dengan baik di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.